Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Al-Majid dengan NIM 211070010. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 dan juga hukum Kirchhoff 2. Langsung saja kita masuk ke hukum Ohm. Sejarah tentang hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini ditemukan oleh George Simon Ohm yang beliau lahir pada 1789 dan meninggal pada 1854. Hukum Ohm ini dicetuskan oleh George Simon Ohm, seorang fisikawan dari Jerman pada tahun 1825 dan dipublikasikan pada sebuah paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigate Mathematically pada tahun 1827. Beliau lahir dalam keluarga sederhana di Bavaria. Ohm belajar matematika dan fisika di bawah bimbingan ayahnya. Dan setelah mendapatkan banyak pelatihan di sekolah, ia mengajar di sekolah menengah dan kolese. Dia telah mengembangkan beberapa percobaan demi kemajuan dirinya sendiri di laboratorium Jesuit College of Cologne, tempat ia mengajar. Untuk mendapatkan ambisinya guna mendapatkan pengakuan universitas, dia memutuskan untuk menerbitkan penemuan-penemuannya, dan salah satunya adalah hukum Ohm ini. Kemudian bunyi hukum Ohm, yaitu besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, ini contoh, ini adalah tabel untuk rumusnya hukum Ohm. Jadi tegangan V sama dengan I arus dikali R atau hambatan. Jika mencari I atau arus, yaitu tegangan atau V dibagi R atau hambatan. Kemudian jika mencari R, yaitu R atau hambatan dengan rumus tegangan dibagi arus. Ya, seperti ini adalah segitiga. Jadi jika mencari I adalah V per R, jika mencari V I kali R. Kemudian masuk ke contoh yang pertama, yaitu berapakah nilai kuat arus listrik yang mengalir pada kedua hambatan tersebut. Di sini ada dua hambatan, yaitu 2 ohm dan 2 ohm, dan juga arus tegangan dan juga tegangan 6 volt ya. Jadi pertama kita mencari R totalnya terlebih dahulu. R total karena ini adalah rangkaian seri, jadi kita jumlahkan biasa saja. Jadi R1 tambah R2, R1 2 ohm, R2 nya 2 ohm sama dengan 4 ohm. Kemudian kita yang ditanyakan di sini adalah berapa nilai kuat arus. Kuat arus itu adalah I sama dengan V per R. Tegangan dibagi hambatan, tegangannya adalah 6 volt, kemudian hambatannya 4 ohm. Jadi 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 ampere. Kemudian contoh yang kedua, sebuah rangkaian terdapat 2 buah resistor dengan nilai hambatan masing-masing 6 ohm dan 3 ohm. Resistor dirangkai secara paralel. Kuat arus total adalah 2 ampere. Hitung tegangan pada rangkaian dan cari adalah tegangan. Jadi yang diketahui arus listrik yaitu 2 ampere dan hambatan 6 dan 3 ohm. Kita mencari R totalnya terlebih dahulu. Ini dengan cara 1 per R total. Karena di sini adalah rangkaian paralel, jadi rumusnya itu 1 per R ya, 1 per R. Itu dibagi 1 per R1 tambah 1 per R2. Ini 1 per R1 nya itu 6, 1 ditambah 1 per R2 nya itu 3 ohm. Jadi disamakan penyebutnya, 1 tambah 2 per 6, 3 per 6 disederhanakan jadi setengah. Kemudian kita balik karena kita mencari R totalnya menjadi 2. Kemudian kita mencari tegangan. Tegangan itu rumusnya I atau arus dikali hambatan. Jadi arusnya itu tadi 2 ampere,
kemudian untuk hambatannya itu juga 2 ohm, dan 2 dikali 2 sama dengan 4 volt. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum Kirchhoff sejarahnya, penemunya adalah Gustav Robert Kirchhoff. Ini yang beliau lahir pada 12 Maret 1824 dan meninggal pada 17 Oktober 1887. Di usianya yang terbilang masih muda, yakni 38 tahun, Gustav Kirchhoff dianugerahi medali Rumford untuk risetnya mengenai garis-garis spektrum matahari dan pembalikan garis-garis terang pada spektrum cahaya buatan. Penghargaan tersebut diberikan kepadanya pada tahun 1862. Mengenai hukum Kirchhoff yang melambungkan namanya, ialah salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam sebuah rangkaian. Hukum Kirchhoff pertama kali diperkenalkan pada tahun 1845. Yang selanjutnya adalah hukum Kirchhoff 1 atau sering disebut Kirchhoff-Current Law atau KCL. Bunyinya yaitu jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, seperti itu. Dan untuk contoh, ya ini di sini ada sebuah rangkaian ya, arus yang mengalir. Ini arus yang mengalir dari ini I1 itu 3 ampere, kemudian I2 4 ampere, I3 6 ampere, dan I4 ini yang ditanyakan. Jadi ini yang masuk ada 2, ini I1 dan I4, dan yang keluar ada 2, I2 dan I3. Jadi dengan rumus jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya, ini jadi I1 tambah I4, I1 tambah I4 sama-sama masuk sama dengan yang keluar, jadi I2 tambah I3. Jadi I1 nya 3 ampere, I4 nya masih tetap I4, I2 4 ampere, I3 6 ampere. Kemudian ini digeser ya ke sini, jadi 10 ampere dikurangi 3 ampere sama dengan I4 sama dengan 7 ampere. Kemudian masuk ke hukum Kirchhoff 2 atau KVL, Kirchhoff Voltage Law. Ini berbunyi jumlah keseluruhan voltase yang ada di sekitar loop tertutup di dalam rangkaian memiliki besar sama dengan 0. Jadi jumlah sumber ditambah jumlah tegangan itu sama dengan 0 ya. Jadi jumlah dalam sebuah rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Ini contohnya, ada sebuah rangkaian, jadi berapakah kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian arus listrik jika R1 sama dengan 3 ohm, ini R1 3 ohm, R2 nya 2 ohm, dan R3 nya 1 ohm. Kemudian I1 atau sumber 1 ini sampai dengan 12 volt sumber tegangan ya. Kemudian untuk E2 nya sama dengan 24 volt. Dan kita pakai rumus yang tadi sama dengan 0. Jadi sumber tegangan ditambah sumber ya sama dengan 0. Jadi I dikali R2, kita mulai dari sini ya, ini nanti muternya ke sini berlawanan dengan jarum jam. Kita menggunakan arah yang berlawanan dengan jarum jam ya. Jadi I dikali R2 ditambah, karena ini adalah arus plus ya, atau ya ini plus, jadi kita menggunakan tambah I dikali R1, kemudian ditambah I dikali R3, kemudian karena ini adalah min, sini min sini plus ya, jadi ini dikurangi E2. Jadi hasilnya I R2 nya itu 2, kemudian E1 nya itu 12 volt, R1 nya itu 3 ohm,
kemudian R3 nya 1 dikurangi E2 itu 24, dan 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 6I, dan ini plus 12 dikurangi 24 sama dengan min 12, jadi 6I dikurangi 12 sama dengan 0. I sama dengan 12 per 6, I sama dengan 2 ampere. Jadi mungkin seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.